Sang pewaris tunggal. 175. Memberikan kompensasi. Kami tidak berani, Tuan Besar. Jawab Mona. Si lancar bicara itu cepat. Kenapa tidak berani? Apakah karena Tommy itu anak orang kaya dan berpengaruh di kota Mitu? Respon Tuan Birawa kecewa dan menyayangkan keputusan Mona itu. Mohon maaf Tuan Besar, kalau saya lancang. Sela Rizka tidak terima dengan keputusan Mona itu. Ya, silakan. Jawab Tuan Birawa singkat. Menurut saya, perbuatan Tommy itu tidak bisa dimaafkan. Karena telah berani melecehkan kami semua, termasuk Mona ini. Ujarnya sopan. Terus apa yang kau inginkan? Saya ingin agar dia dihukum berat dan dijebloskan ke penjara, walau hanya untuk beberapa hari saja. Jawab Rizka jujur. Apakah kau sudah memikirkan buruk baiknya jika menyeret Tommy ke meja hijau? Aku rasa Agam tidak akan tinggal diam. Jawab Tuan Birawa menguji tekad kuat Rizka tadi. Dengan pengaruhnya, dia akan menggagalkan rencanamu itu dengan berbagai macam cara, walau harus berbuat curang sekalipun. Karena aku tahu betul sifat si Agam itu. Kalau ada orang yang berani menyinggungnya. Sanggah Tuan Birawa mengingatkan Rizka kembali. Walau orang tuamu juga kaya, Agam tidak mau tahu. Orang-orangnya banyak, dan rata-rata sikapnya kasar. Tapi jika kalian siap, aku akan memfasilitasi semua proses itu. Ucap Tuan Birawa lagi memberi jaminan. Untuk kali ini, biarkan si Tommy itu lepas Riz. Apa yang dikatakan oleh Tuan Besar itu benar. Ayahnya sangat posesif sekali pada Tommy. Siapapun yang berani mengganggunya, maka dia akan menggunakan segala kekuatan, kekayaan dan pengaruhnya untuk menghancurkan orang yang berniat mencelakakan anaknya tersebut. Ucap Raymond mencoba memberi pengertian pada Rizka, yang hatinya tidak terima kalau Tommy hanya diberi sanksi ringan saja. Untuk beberapa saat, Rizka hanya terdiam. Hatinya menjadi bimbang setelah apa yang diucapkan oleh Tuan Birawa dan sahabatnya itu mendekati kenyataan. Teman-teman wanitanya yang lain juga setuju dengan pendapat Raymond tersebut. Walau orang tua mereka juga kaya, tapi tidaklah sekaya orang tua Tommy. Mungkin jika diberi tingkatan, orang tua gadis-gadis itu berada di level 5 ke bawah. Sedangkan orang tua Tommy, mungkin berada di level 1 atau 2 di daerahnya. Jadi kemungkinan besar, untuk dia membalas dendam bisa saja terjadi. Saya serahkan pada keputusan teman-teman ini Tuan Besar. Ucap Rizka akhirnya menyetujui saran dari Tuan Birawa dan Raymond itu. Salam Tuan Besar. Salam Tuan Muda. Maaf saya terlambat datang. Ucap Ivory, yang baru saja sampai itu pada keduanya, dengan perasaan sungkan. Tidak apa-apa Ivo. Lagi pula pembicaraan kami sudah hampir menuju keputusan final. Respon Dion cepat, demi menjaga wibawa Ivo di hadapan tamu-tamunya itu. Terima kasih Tuan Muda. Jawab Ivory lega. Baiklah. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tadi. Dan kalian semua, dengarkan baik-baik. Terutama kau Irfan. Sela Tuan Birawa tegas, mewakili Dion untuk memberi keputusan. Aku atas nama cucuku,
juga Paradise Restoran, dan seluruh karyawannya, meminta maaf atas ketidaknyamanan yang telah menimpa kalian semua. Ujar Tuan Birawa merendah. Kedepannya aku jamin, masalah ini tidak akan terjadi lagi. Karena kami akan merombak sistem yang selama ini diterapkan di sana. Sambungnya lagi. Untuk itu, pihak restoran akan memberikan kompensasi kepada kalian atas kelalaian dari pihak pengelola, dengan memberikan voucher belanja separuh harga barang apapun yang akan kalian beli di kota Golden City ini, dan membebaskan kalian dari membayar harga makanan yang ada di restoran tersebut selama seminggu. Selain itu, pihak pengelola hotel akan mengembalikan uang sewa yang telah kalian bayar itu, dan diberikan secara gratis tinggal selama 1 minggu, dengan pelayanan penuh. Semoga dengan ini, kalian semua bisa memaafkan kelalaian dari pengelolaan tempat-tempat tersebut. Ucap Tuan Birawa tulus. Rizka, Mona, Raymond, Donna dan yang lainnya merasa terharu atas kebaikan dari Tuan Birawa dan Dion itu. Sungguh mereka tidak menyangka akan diperlakukan sebaik itu setelah kejadian yang memalukan tersebut. Ternyata di balik musibah, ada rahasia tersembunyi yang jauh lebih besar dari apa yang diperkirakan oleh mereka. Hans, perintahkan Rams untuk menghubungkanku dengan si agam itu melalui sambungan video nanti. Ucapnya memberi perintah padanya. Baik Tuan Besar, jawab Hans patuh. Kemudian meminta izin untuk pergi ke ruang operator tempatnya bekerja itu. Dan kau Iron, mewakili tuan mudamu, aku perintahkan agar kau mempersiapkan orang-orangmu di kota M itu untuk bersiaga, karena aku khawatir jika Agam akan melawanku. Perintah tegasnya pada Iron. Untuk Ivory, hubungi semua pimpinan di 3 perusahaan kita yang ada di kota M, kota DS dan KT itu, untuk memobilisasi semua kekuatan pengawalan di sana, dan pastikan jangan sampai kendor. Ucap Tuan Birawa memberi perintah kepada calon cucu menantunya tersebut. Baik Tuan Besar, jawab Ivory patuh. Robin, Burgon, dan juga Paman Iron, aku perintahkan untuk berangkat ke kota M itu besok pagi-pagi sekali. Bawa orang-orang terbaikmu untuk pergi ke sana. Tambahkan 1.500 orang pengawal untuk mengamankan 3 lokasi pabrik kita yang ada di sana, untuk berjaga-jaga saja. Setelah keadaan dipastikan aman, baru tarik mereka kembali ke tempatnya masing-masing. Berangkatkan para pengawal tersebut secara bergelombang, agar tidak kelihatan mencolok. Ucap Dion memberi perintah kepada ketiga pimpinan tinggi pengawal keluarganya itu. Baik Tuan Muda, jawab mereka serempak. Kemudian meminta izin untuk meninggalkan ruang tersebut. Sekali lagi Rizka, Mona, Raymond dan yang lainnya itu dibuat terpana atas keputusan Tuan Besar Birawa juga. Dion, yang begitu cepat dan tanggap dalam menyelesaikan masalah mereka. Pertemuan pertama dengan Dion waktu itu, suasananya begitu tegang. Tapi kali ini, mereka tidak merasa ketakutan lagi, karena sikap Dion yang sudah mulai bersahabat, dan menerima kedatangan mereka dengan baik. Mungkin karena Dion merasa harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah menimpa tamu-tamu kotanya itu.
Baiklah Rizka, Mona dan kau Raymond, juga yang lain. Aku harap semoga semua keputusan ini bisa membuat kalian tenang, dan memaafkan kelalaian dari pengelola tempat-tempat yang kalian kunjungi itu, ucap Dion terkesan tulus, dan tidak lagi mengeluarkan aura yang menakutkan pada teman-temannya dulu. Terima kasih Tuan Muda, karena telah begitu tanggap dalam menangani masalah yang menimpa kami, balas Rizka tulus, mewakili teman-temannya yang lain. Kemudian meminta izin untuk meninggalkan villa tersebut dan kembali ke hotelnya. Dengan diantar oleh Anjani dan teman-temannya yang lain, rombongan Rizka kembali ke hotel tempat di mana mereka menginap. Setelah mereka sampai di hotel tempat mereka menginap itu, General Manager dan beberapa pimpinan tinggi hotel tersebut menyambut kedatangan mereka secara langsung. Karena telah diperintahkan oleh Dion agar memperlakukan teman-temannya itu dengan baik. Seharusnya dengan kejadian itu, kau dipecat, atau diturunkan posisimu menjadi cleaning service, ucap Dion pada Irfan serius. Maafkan saya Tuan Muda. Kebijakan ruang VIP itu bukan pada masa saya menjabat di situ. Saya hanya meneruskan saja. Sanggah Irfan mencoba meluruskan duduk permasalahannya. Mulai sekarang, hapus kebijakan itu. Pasang CCTV di seluruh ruang VIP tersebut. Perlakukan semua pelanggan restoranmu sama. Tidak ada yang istimewa, agar kejadian memalukan itu tidak terulang kembali, ucap Dion tegas. Teman-temanku tadi, jika mereka datang ke tempatmu, layani mereka dengan baik. Dan ingat, semua makanan yang mereka makan itu gratis selama 1 minggu. Ucap Dion kembali menegaskan keputusan dari kakeknya tadi. Dimengerti Tuan Muda, jawab Irfan sambil menunduk. Pergilah, perintah Dion tegas. Terima kasih Tuan Muda, jawab Irfan juga yang lain itu lega. Kemudian undur diri dari hadapan Dion, dan bergegas pergi meninggalkan villa tersebut dengan terburu-buru. Satu masalah telah selesai. Kini saatnya menghubungi si Agam itu, agar memberi pelajaran pada anak manjanya tersebut, ucap Tuan Birawa lega. 1 menit setelah Irfan pergi dari hadapan mereka. Apa yang akan kakek lakukan pada orang yang bernama Agam itu? Tanya Dion ingin tahu. Kakek hanya ingin dia membayar kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh anaknya tersebut. Kalau dia tidak mau patuh, aku serahkan keputusannya padamu, jawab kakeknya datar. Apakah kakek menginginkan agar Dion membuat si Agam itu bangkrut? Tanya Dion semangat. Tidak seperti itu juga. Aku hanya ingin memberi pelajaran padanya, dan menarik kembali bantuan kakek, yang dulu pernah diberikan padanya. Itu pun jika dia tidak mau patuh pada perintah kakek, jawab kakeknya ragu-ragu. Jadi si Agam itu pernah meminjam modal usaha pada kakek, untuk mengembangkan usahanya itu. Iya. Hampir 80% perusahaan yang didirikan itu bergantung pada uang pinjaman yang kakek berikan dulu. Tapi sampai saat ini, belum dibayar lunas. Baru 20% uang pinjaman tersebut dikembalikan pada kakek. Jika seandainya orang yang bernama Agam itu tidak mau mematuhi perintah kakek, bahkan terkesan melawan, apa keputusan kakek?
Tanya Dion. Ingin mendengar secara langsung keputusan kakeknya itu. Kalau memang itu terjadi, jadikan dia miskin. Dan kau tahu apa yang harus kau lakukan. Jawab kakeknya tegas. Apakah itu perlu, Kek? Karena sudah banyak sekali orang yang menjadi korban dari tindakan Dion itu dulu. Respon Dion mulai ragu-ragu. Dalam dunia bisnis, kita tidak boleh kendor sedikit pun. Untuk menyingkirkan siapa-siapa saja yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Karena kita dalam posisi membela diri. Bantah Tuan Birawa diplomatis. Tapi permasalahannya, si Agam tersebut tidak berusaha untuk menjatuhkan atau melawan perusahaan kita, Kek. Tapi hanya tidak patuh pada perintah kakek untuk memberi kompensasi pada orang yang telah dirugikan oleh anaknya tersebut, dan kejadiannya di tempat kita. Sanggah Dion sudah mulai melunak. Kalau itu keputusanmu, ya terserah kau saja. Kakek hanya memberi saran. Jawab Tuan Birawa tidak mau berdebat dengan cucunya itu. Tapi ingat, setelah nanti kakek memberikan teguran dan tuntutan pada Agam itu, dan ternyata dia melawan atau membantah perintah kakek, maka kau dan orang-orangmu harus bersiap-siap, terutama si Rams itu. Kakek takut Agam akan berbuat licik dengan mencuri semua data-data informasi kita. Ucap Tuan Birawa sambil berdiri untuk pergi menemui Rams. Baik, Kek. Jawab Dion singkat. Kemudian sama-sama pergi ke ruang operator, di mana Rams saat ini sedang berada. 176. Tidak mau tunduk. Hello Mer Birawa. Long time no see. How are you? Sapa Agam tidak hormat seperti dulu pada atasannya itu. Jangan sok ke barat-baratan kau Agam. To the point saja. Aku ingin kau bertanggung jawab atas perbuatan tercela anak kesayanganmu itu di wilayahku. Bentak Tuan Birawa marah. Saat dalam panggilan video dengan Agam, bekas anak buahnya dulu bersikap tidak hormat padanya. Oh, Anda pasti salah Tuan Besar. Anakku itu orang baik, penurut dan terpelajar. Tidak mungkin melakukan hal tercela seperti yang kau tuduhkan itu. Bantah Agam tidak terima jika anaknya disudutkan seperti itu. Masih mau mengelak juga? Tanya Tuan Birawa semakin marah. Aku tahu apa yang kau tuduhkan pada anakku itu. Kau menuduh anakku melakukan pelecehan pada teman-teman asterisnya itu kan? Kau salah besar Birawa. Ucap Agam tidak lagi bersikap hormat pada tuannya dulu. Jaga sikapmu bangsat. Bentak Dion benar-benar marah. Karena melihat kakeknya diperlakukan tidak hormat seperti itu. Kau siapa anak muda? Apakah kau kacungnya? Ucap Agam meremehkan Dion. Kurang ajar. Aku bersumpah akan merobek mulut busukmu itu. Jika ada kesempatan. Karena telah berani menghina tuan muda kami. Tunggu saja bajingan. Teriak Iron spontan. Tenang Paman. Orang itu pasti akan mendapatkan balasannya. Karena telah berani bersikap arogan di depan kita. Ucap Dion berusaha meredakan kemarahan Iron, pengawal tertinggi dalam keluarganya tersebut. Oh, sekarang aku baru ingat. Bukankah kau yang dipanggil dengan Tuan Muda Dion oleh para kacung-kacungmu itu? Jawab Agam memprovokasi Dion.
dan menganggapnya tidak berarti sama sekali. Dion yang diremehkan seperti itu hanya diam saja, tetapi dalam hatinya berkata, orang ini sepertinya tidak bisa diajak bicara baik-baik. Harus diberi pelajaran. Monolog Dion dalam hati. Kakek. Ya. Kakek tahu maksudmu. Lakukanlah. Jawab Tuan Birawa seperti merestui. Apa yang akan dilakukan pada si agam kurang ajar tersebut? Sebelum semuanya berakhir, aku beri 3 kesempatan padamu agam, agar kau menarik balik perkataanmu tadi. Jika tidak, maka saat ini juga, kau akan jatuh miskin. Ancam Dion terus terang. Hahaha. Aku ingin lihat, apa yang bisa kau lakukan terhadap perusahaanku, dan bagaimana caranya kau bisa membuat aku jatuh miskin dalam sekejap. Tantang agam cukup berani. Peringatan kedua. Aku berikan kesempatan untuk menarik balik perkataanmu itu, dan menyanggupi untuk membayar kompensasi kepada korban pelecehan anakmu tersebut. Ucap Dion tidak main-main. Apapun yang kau katakan, aku tidak peduli, dan aku tidak mau menuruti perintah bodohmu itu. Jawab agam masih tetap ngotot. Peringatan ketiga. Segera tarik balik semua yang kau katakan itu, dan bayar denda kepada korban kebiadaban anak kesayanganmu itu. Ucap Dion geram. Kau bodoh atau idiot Dion? Aku sudah berkali-kali mengatakan bahwa aku tidak akan pernah menyerah dan tunduk pada perintah anak ingusan sepertimu. Aku menantangmu dalam perang hacker. Jawab agam tetap tidak mau menuruti keinginan Dion. Baik, kalau itu keputusanmu, maka saksikanlah. Bagaimana caranya anak buahku akan membuat perusahaanmu runtuh dalam sekejap. Respon Dion seperti menyesali keputusan agam, yang tidak mau menyerah dan patuh pada perintahnya. Hahaha. Jangan bersikap jumawa di hadapanku anak muda. Kau pikir hanya kau saja yang mempunyai peretas seperti yang ada di belakangmu itu. Mereka tidak ada artinya sama sekali, jika dibandingkan dengan para peretasku. Jawabnya angkuh. Baik. Aku tidak mau banyak bicara lagi. Kau saksikan saja. Ucap Dion tenang. Rams. Dan kalian semua. Lakukan apa yang harus kalian lakukan. Hancurkan sistem pertahanan perusahaan milik orang sombong itu. Dan tarik semua kekayaan yang ada dan jangan sisakan sedikit pun. Ucap Dion tegas memberi perintah. Baik Tuan Muda. Jawab mereka serempak. Termasuk juga Rams. Dalam sekejap Rams dan anak buahnya sudah bisa mendeteksi kerahasiaan informasi perusahaan milik Agam Group, walau mendapat perlawanan yang sengit. Balas-membalas serangan terus saja terjadi di layar komputer mereka. Tapi sampai sejauh ini, kerahasiaan data perusahaan Birawa Group belum bisa ditembus oleh lawannya. Karena pihak berwenang yang menjaga keakuratan dan keutuhan informasi Birawa Group memasang enkripsi yang berlapis-lapis. Sementara sistem pertahanan perusahaan milik Agam itu sangat mudah sekali ditembus. Setelah pihak Dion berhasil menghancurkan sandi dan enkripsi sistem pertahanan data perusahaannya. Satu hal yang biasanya sangat dilindungi oleh sebuah perusahaan, dengan mudahnya ditembus oleh Rams dan anak buahnya tersebut.
sehingga mereka bisa mengakses data-data yang ada di komputer lawan. Kemudian dengan mudahnya membuka semua file tentang perusahaan, juga informasi perbankan mereka, lalu memodifikasi dan menyadap lalu lintas informasi yang sedang dikirim, dan diubah sesuai dengan keinginan Rams dan anak buahnya itu. Yang hebatnya lagi, Rams telah mampu fabrication atau meniru perintah di komputer mereka, dan mengirimkannya kepada para klien, perbankan juga rekan bisnis, yang biasa dikirimi informasi tersebut. Setelah interception, modifikasi dan fabrication dikuasai oleh Rams, dia memencet tombol enter, dan sesaat kemudian, di layar komputernya, terpampang semua data yang dimiliki oleh perusahaan Agam Group tersebut. Sekarang kau lihat Agam. Sebentar lagi perusahaanmu akan hancur, dan kau tidak akan lagi dikenal orang sebagai pengusaha sukses di negara ini, terutama di daerahmu itu. Ucap Dion dengan tersenyum sinis. Kau lihatlah di layar komputer yang ada di depanmu itu Agam. Di situ semua ada informasi tentang perusahaanmu. Hanya dengan sekali klik, semua rahasia perusahaanmu akan terbongkar, dan semua isi tabunganmu dalam sekejap akan kosong. Informasi ini akan langsung masuk ke akun para klienmu, juga rekan kerjamu, termasuk beberapa bank yang memberikan pinjaman berjangka padamu. Saat itulah, mereka akan mengira bahwa perusahaanmu pailit alias bangkrut, dan diakuisisi oleh perusahaan lain, dan kau juga akan meninggalkan banyak hutang di mana-mana. Jika kau ingin menuntut kami, maka kau salah sasaran Agam, karena tidak ada bukti keterlibatan kami. Semua itu terjadi alami, karena kau sendiri yang melakukannya. Informasi itulah yang sekarang ada di akun mereka masing-masing. Maka bersiaplah untuk jatuh miskin. Ucap Dion seperti psikopat Agam yang tadi bersikap sombong dan arogan tersebut, begitu melihat layar komputer yang ada di depannya itu. Mendadak pucat pasi. Di layar komputernya terpampang informasi bahwa semua data yang dienkripsi oleh para hackernya telah dirusak oleh orang lain, dan di situ meminta kode verifikasi agar peretasan tersebut bisa dibatalkan. Tapi sayangnya, para hacker yang sangat diandalkannya itu saat ini tidak mampu untuk mengembalikan semua data atau menangkal serangan tersebut. Mereka akhirnya mengangkat tangan dan menyerah begitu saja. Bagaimana Agam? Apakah kau sudah percaya bahwa aku bisa membuat perusahaan orang lain bangkrut dalam seketika? Tanya Dion begitu menohok. Tahan dulu Tuan Muda. Aku mengaku salah. Tadi aku begitu sombong padamu. Begitu juga kepada Tuan Besar Birawa. Mohon ampuni aku. Respon Agam meminta belas kasihan. Hahaha. Sekarang kau sudah hampir menjadi gembel. Baru datang mengemis-ngemis padaku Agam. Dasar tidak tahu malu. Ucap Tuan Birawa spontan sambil tertawa lepas. Tolong beri kesempatan sekali lagi padaku Tuan Besar. Aku berjanji bahwa aku akan membayar kompensasi kepada mereka semua. Jawab Agam mencoba meyakinkan mantan tuannya itu. Sudah terlambat Again. Kau sudah diberi 3 kali kesempatan oleh cucuku Dion.
Dia adalah pewaris satu-satunya dari perusahaan Birawa Group. Dan secara otomatis, dia masih tuan mudamu. Tapi karena kau telah berani menentangnya, maka jangan salahkan dia jika dia bertindak di luar batas. Ujar Tuan Birawa seperti menyesal tindakan dari mantan anak buahnya itu. Tolong ampuni aku Tuan Muda. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ucap Agam memohon-mohon. Tapi dalam hatinya menyumpahi Dion dengan kata-kata kasar. Terlambat, Rams. Siap Tuan Muda. Jawab Rams semangat. Lalu, klik. Dalam sekejap, di layar komputer terpampang informasi sedang dilakukan proses akuisisi kepemilikan perusahaan Agam Group kepada Birawa Group. Begitu juga di layar komputer sebelah, terpampang informasi penarikan dana secara besar-besaran dari rekening dan semua simpanan Agam sebagai jaminan proses akuisisi tersebut. Tidak membutuhkan waktu lama, dan ini memang benar-benar terjadi. Semua tabungan Agam, baik atas nama pribadi maupun perusahaan, telah ludes ditarik oleh Dion. Walaupun pihak bank menyadari bahwa telah terjadi penarikan besar-besaran, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena informasi yang ada di layar komputer mereka. Terpampang penarikan itu atas nama Agam Group sendiri. Dunia hacker memang benar-benar sangat mengerikan. 177. Kemesraan sesaat. Pa, apa yang terjadi? Kenapa Papa sepanik itu? Tanya Tommy penasaran. Ketika melihat ayahnya bermandi keringat. Saking takutnya jadi miskin. Ini semua gara-gara kau. Dasar anak kurang ajar. Plak. Agam menamparkan anak kesayangannya itu dengan sekuat tenaga, sampai membuat tubuh Tommy terdorong satu langkah ke belakang. Perih terasa di pipi Tommy akibat tamparan itu. Dan ini buat pertama kalinya Agam menamparkan anak kesayangannya tersebut. Kesal, takut dan menyesal bercampur menjadi satu. Otak Agam tidak lagi berfungsi dengan baik. Semuanya terlihat suram. Jantungnya berdetak kencang dan terasa nyeri. Tapi dikuat-kuatkannya saja. Dengan nafas yang masih tersisa, Agam menumpahkan kekesalannya pada Tommy dengan berkata, "Semua kekayaan kita telah habis. Dirampok oleh orang yang bernama Dion itu." Ucap Agam geram. Semua perusahaan kita pun telah diambil alih olehnya. Dan pihak bank mengetahui itu. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena yang melakukan itu adalah Papa sendiri. Ucap Agam lemah. Sambil mengurut dadanya yang terasa nyeri tersebut. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi, Pa? Bagaimana Papa bisa menyerahkan semua perusahaan dan aset-aset kita pada Dion? Tanya Tommy belum mengerti juga. Sebenarnya bukan Papa yang melakukannya, tapi sistem. Hacker mereka telah berhasil meretas sistem informasi perusahaan kita, dan membuat seolah-olah kitalah yang mengoperasikan perintah tersebut, padahal sebenarnya bukan. Jawab Agam tidak semangat. Atas dasar apa mereka melakukan itu, Pa? Tanya Tommy marah. Masih juga berlagak blon kau. Ini semua gara-gara ulahmu. Karena telah berani melecehkan 6 orang temanmu sendiri.
Perbuatanmu itu telah dilaporkan oleh mereka kepada pemilik restoran tersebut. Dan hasilnya, kau menjadi tersangka utama. Karena barang bukti semuanya mengarah padamu. Ujar Agam emosi. Tapi bukankah Tommy sudah mengatakan pada Papa bahwa Tommy tidak bersalah dan tidak berniat untuk melakukan perbuatan itu? Bantah Tommy membela diri. Kau boleh berbohong pada Papa, tapi kau tidak bisa mengelak pada kesaksian mereka. Dasar bodoh. Sanggah papanya kesal. Akibat dari perbuatanmu itu, temanmu menuntut ganti rugi kepada Papa. Tapi Papa tidak mengabulkannya. Malah Papa menentang perintah tersebut. Ucap Agam menyesali perbuatan bodohnya itu. Bahkan Papa sudah diperingatkan sebanyak 3 kali oleh Dion. Tapi Papa tetap membandel. Malah bersikap menantang. Maka jadilah seperti ini. Di depan mata Papa sendiri, semua harta kekayaan kita termasuk seluruh perusahaan kita telah berpindah tangan kepada perusahaan Birawa Group. Dan itu sah, serta tidak melanggar hukum. Bagaimana bisa terjadi, Pak? Bukankah Papa mempunyai beberapa orang hacker yang tidak pernah terkalahkan sepanjang karirnya? Tanya Tommy penasaran. Di atas langit masih ada langit. Hacker yang Papan pekerjakan itu tidak ada apa-apanya jika dibanding dengan hacker milik perusahaan tersebut. Dengan mudahnya mereka mengobrak-abrik dan menghancurkan sistem pertahanan perusahaan kita. Papa sangat menyesal sekali karena tidak mau mendengar peringatan dari Dion itu. Jika Papa menuruti apa yang dia katakan, maka nasib kita tidak akan seperti ini. Paling-paling hanya akan memberikan kompensasi. Tapi perusahaan kita masih tetap ada. Kau benar-benar anak yang tidak berguna. Akibat perbuatanmu itu, kita sekarang telah menjadi orang miskin. Sebentar lagi pihak bank akan menyita rumah ini. Dan masih banyak lagi penyandang dana yang menuntut agar Papa mengembalikan pinjaman Papa pada mereka. Teriak Agam masih terlihat emosi. Gawat. Ini semua gara-gara kecerobohanku. Apa yang harus aku lakukan? Batin Tommy dalam hati. Menyesal tiada taraf. Sekarang cepat berkemas. Ambil apa saja yang perlu. Termasuk juga sisa tabungan, uang kontan dan sebagainya. Ucap Agam panik. Bokpa. Nanti setelah kita keluar, aku akan menarik semua tabunganku. Jawab Tommy yakin sekali. Villa mewah kota Golden City. Pada waktu yang sama, Dion dan Ivory didampingi oleh Iron, Hans, Robin dan Burgon sedang membahas rencana lanjutan. Setelah 1 jam lalu mengambil alih semua kekayaan Agam di kota M itu. Saat itu Dion kelihatan serius dan terkesan tegang. Entah apa yang dipikirkannya olehnya. Ivory, yang sudah paham sifat Dion itu, tidak berani menegurnya. Dia hanya menunggu apa yang akan dikatakan oleh calon suaminya tersebut. Tak lama kemudian Dion membuka suara. Karena Agam sudah jatuh dan tidak mempunyai kekuatan lagi, batalkan keberangkatan 1.500 orang pengawal ke sana. Titah Dion kepada Iron dan pengawal utama tinggi lainnya. Sebagai gantinya, bawa orang-orang terbaik Paman untuk mengawal proses pengalihan perusahaan Agam Group itu ke tangan kita.
Amankan bekas orang-orangnya si Agam itu. Jadikan mereka orang-orang kita. Tapi jika mereka menolak, biarkan saja. Namun jika ada indikasi bakal menyusahkan kita di kemudian hari, lakukan apa yang harus dilakukan, agar tidak sempat berkembang. Ucap Dion dengan instruksi tegas. Baik Tuan Muda. Jawab Iron cepat. Kemudian meminta izin untuk mempersiapkan orang-orang terbaiknya. Karena besok pagi, dia harus berangkat ke kota M. Selama 1 minggu. Setelah Iron dan yang lainnya pergi, Ivory mendekati Dion. Lalu berkata dengan lemah lembut, sayang. Melihat dari keseriusanmu itu, sepertinya ada sesuatu yang jauh lebih besar dari hanya sekedar memiskinkan si Agam itu. Ujar Ivory sedikit khawatir, saat dia hanya tinggal berdua dengan Dion, di ruang keluarga villa itu. Sedangkan kekeknya, sudah masuk ke dalam kamar untuk istirahat. Kau benar Ivo. Dari peristiwa memalukan itu, aku bisa belajar bahwa masalah sekecil apapun bisa berkembang menjadi besar kalau kita tidak cepat menanganinya. Jawab Dion masih belum jelas ke arah mana pembicaraannya itu. Ibarat api, jika disiram dengan minyak, maka dia akan membesar dan bisa membakar apa saja yang berdekatan dengannya. Sambungnya lagi. Sama halnya dengan masalah Tommy. Pada awalnya hanya sekedar membalas dendam saja, dan kemungkinan hanya untuk mempermalukan si Mona itu. Tapi dia tidak memperhitungkan dampak dari perbuatannya tersebut. Dari kecil menjadi besar, dan akhirnya melibatkan orang tuanya, serta berakhir pada kejatuhan seluruh usaha orang tuanya tersebut. Jika aku menganggap masalah itu kecil, mungkin kedepannya akan menjadi besar, sama seperti api itu. Maka sebelum api tersebut sempat membesar, aku harus segera memadamkannya. Ucap Dion penuh dengan perumpamaan. Maksud sayang. Respon Ivory penasaran. Agam mempunyai api kecil itu, yaitu Tommy. Jika dia sempat membesar karena kita membiarkannya, maka Tommy akan membakar kita suatu hari nanti. Oleh karena itu, aku mengutus Paman Iron, Robin dan Burgon untuk pergi ke sana, untuk memastikan bahwa api kecil itu sudah padam, walau sangat berlebihan sekali. Jawab Dion diplomatis. Ivo mendukung apapun keputusanmu sayang. Respon Ivo bijaksana. Kemudian merebahkan tubuhnya di dada Dion, untuk mengekspresikan dukungannya tersebut. Dion yang mendapat perlakuan seperti itu menjadi terenyuh. Kemudian dia berkata, maafkan aku Ivory. Karena belum bisa menemui orang tuamu. Ucap Dion meminta pengertian dari calon istrinya itu. Ivo sangat memaklumi kesibukanmu sayang. Tapi Ivo yakin, suatu hari nanti, masa indah itu pasti akan datang. Jawab Ivo penuh pengertian. Kemudian berujar lagi. Sampai kapanpun, Ivo akan menunggu saat-saat bahagia itu. Karena orang tua Ivo juga sudah mendesak agar segera menikah dan membawa calonnya ke hadapan mereka. Jawab Ivo cukup berlapang dada. Bersabarlah Ivo. Dalam beberapa minggu atau bulan ini, aku akan menemui kedua orang tuamu bersama dengan kakek.
Respon Dion cukup melegakan hati Ivory. "Terima kasih sayang," ucap Ivory sambil mengecup pipi Dion dengan mesra. Bersambung 178. Sumpah disambut alam.